Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Angkatan 4, Latsar CPNS tahun 2025, PPSDM Regional Bandung. Perkenalkan, saya Sefrinda Sonia Lau, dan keempat rekan saya, Alman, Farhan, Reynaldi, dan Arman. Pada diskusi kali ini, kami akan membahas terkait isu judi online. Sebenarnya ada dua tema yang dibagikan, yaitu terkait money laundry dan bahaya judi online ini. Kenapa kelompok kami mengangkat terkait judi online? Karena judi online sendiri sudah sangat marak terjadi dan mampu diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk ASN dan bahkan para pelajar. Untuk itu, melalui video presentasi ini, kami harapkan sedikit membuka mata para pengguna, satu dari sekian juta pengguna, akan dampak atau bahaya judi online bagi individu, masyarakat, maupun pemerintah. Langsung saja kita mulai presentasinya. Judi online sendiri sudah ada di Indonesia sejak tahun 2003. Contohnya PT Indobet Online. Dan per tahun 2024, pengguna judi online ini mencapai sekitar 8,8 juta orang. Yang mana jumlah ini meningkat signifikan dari data sebelumnya sekitar 3,5 juta sampai 4 juta pengguna. Judi online sendiri erat kaitannya dengan kebudayaan dan teknologi. Kebudayaan sendiri berkaitan dengan sistem kepercayaan tradisional dan modern, yang mana masyarakat percaya akan keberuntungan pada angka-angka dan lain sebagainya. Dan berkaitan juga dengan teknologi, yaitu aksesnya yang mudah dan mampu merambah ke segala macam lapisan masyarakat. Dan anonimitas dari situs atau pengguna yang sulit untuk diawasi. Selanjutnya, terkait dengan faktor pemicu keterlibatan judi online yang akan dibahas oleh Alman. Selanjutnya, faktor pemicu keterlibatan judi online, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada aksesnya mudah, yaitu internet dan smartphone memudahkan akses judi online kapan saja dan di mana saja. Itu bisa diakses oleh semua kalangan dan tidak pandang umur. Selanjutnya, yang poin kedua ada kurangnya kesadaran, yaitu risiko kecanduan dan kerugian sering tidak dipahami secara maksimal. Yang ketiga, ada tekanan ekonomi, yaitu rasa ingin cepat kaya jadi motivasi kuat untuk mencoba judi online. Selanjutnya ada dampak negatif dari judi online yang akan dibacakan oleh Farhan. Dampak negatif judi online, yang pertama dari dampak ekonomi, ada kerugian finansial. Banyak individu mengalami kebangkrutan akibat kecanduan judi online, kehilangan tabungan, aset, dan terjerat hutang. Kemudian, perputaran uang ilegal, perputaran uang dalam jalan di Indonesia mencapai angka yang fantastis, bahkan mencapai lebih dari 100 triliun per tahun. Untuk ancaman terhadap ekonomi digital, judi akan menggerogoti stabilitas ekonomi nasional dengan kerugian yang diperkirakan bisa mencapai akhir 2025 jika tidak ada aksi lebih tegas. Untuk dampak banyak kasus perceraian dan konflik keluarga terjadi akibat kecanduan judi online. Untuk yang kedua, meningkatkan kejahatan digital. Operator judi online menggunakan berbagai metode seperti VPN, transaksi kripto, dan domain yang berubah-ubah untuk menghindari pemblokiran dan bahkan ada yang membawa kabur uang-uang yang sudah dideposit oleh nasabahnya. Kemudian eksploitasi anak dan remaja. Data menunjukkan bahwa pemain judi online dengan usia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari total pemain yang mengancam masa depan generasi muda.
Kemudian untuk dampak psikologis, yang pertama adalah kecanduan dan gangguan mental. Judi online dapat menyebabkan stres, depresi, kecemasan akibat kerugian finansial, serta ketergantungan terhadap permainan. Kemudian yang kedua adalah gangguan produktivitas, di mana individu yang kecanduan judi online seringkali mengabaikan pekerjaannya, pendidikannya, dan hubungan sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya. Kemudian, untuk dampak terhadap pemerintah akan dibacakan oleh rekan saya, Reynaldi. Dampak terhadap pemerintah. Yang pertama ada dampak ekonomi. Pemerintah kehilangan potensi pendapat dari pajak karena transaksi judi online. Seringkali terjadi di platform ilegal. Selain itu, peningkatan jumlah warga yang mengalami masalah finansial akibat kecanduan judi juga dapat membebani program bantuan sosial negara. Yang kedua, hukum dan keamanan. Judi online seringkali beroperasi di bawah radar hukum, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum. Kejahatan terkait seperti pencucian uang dan penipuan bisa meningkat, menambah beban bagi aparat penegak hukum. Yang kemudian, dampak yang ketiga, dampak sosial. Dampak negatif terhadap masyarakat seperti meningkatnya angka kemiskinan dan gangguan kesejahteraan keluarga, menambah tugas pemerintah dalam menangani masalah sosial. Pemerintah juga harus meningkatkan program rehabilitas bagi yang mengalami kecanduan judi online. Kemudian yang keempat, kepercayaan publik. Jika judi online dibiarkan tanpa regulasi yang tegas, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah karena dianggap tidak mampu melindungi warga dari aktivitas ilegal dan merugikan. Yang terakhir, politik. Isu perjudian online bisa menjadi perdebatan politik antara pihak yang menuntut kebijakan lebih ketat dan pihak yang melihatnya sebagai peluang ekonomi. Regulasi yang lemah atau konflik kepentingan terkait perjudian dapat mencoreng citra pemimpin negara. Kemudian, peran strategis pemerintah dalam penanganan. Yang pertama, ada regulasi dan penegakan hukum. Undang-Undang ITE, larangan info perjudian, ancaman hukumannya sampai 6 tahun penjara. Yang kedua, pemblokiran situs. Kementerian Komdigi blokir 1,3 juta konten judi online sejak Oktober 2024. Yang ketiga, pengawasan keuangan. Transaksi mencurigakan di dompet digital dan rekening joki diawasi ketat. Yang keempat, reformasi SIM card. Batas maksimal 3 nomor per NIK dengan verifikasi biometrik yang ketat. Yang kemudian, peran akademisi, penelitian, dan solusi. Yang pertama, penelitian dampak, mengkaji pengaruh judi online pada mental dan keuangan korban. Yang kedua, pencegahan berbasis data, mengembangkan metode efektif untuk mencegah kecanduan judi. Yang ketiga, rehabilitasi, solusi dan program pemulihan bagi individu yang kecanduan. Peran bisnis dan komunitas. Yang pertama, peran bisnis. Keamanan transaksi diperkuat untuk cegah judi online. Yang kedua, perbankan dan teknologi kerjasama pengawasan. Kemudian, peran komunitas. Yang pertama, edukasi bahaya judi online bagi masyarakat luas. Yang kedua, kelompok pendukung untuk korban kecanduan. Selanjutnya, peran media dan dalam meningkatkan kesadaran akan dijelaskan oleh Alman. Peran media dalam meningkatkan kesadaran. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang akurat dengan cara menyebarkan fakta yang nyata tentang bahayanya judi online. Kemudian, kampanye anti judi online dengan cara mengurangi normalisasi dengan pesan kuat dan jelas. Kemudian yang terakhir, peningkatan kesadaran publik
dengan cara mendorong masyarakat agar lebih waspada dan kritis terhadap judi online. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Yang pertama ialah sinergi kelima elemen. Elemen apa saja? Yaitu yang pertama pemerintah, kemudian akademisi, bisnis, komunitas, dan media harus bekerja sama. Kemudian regulasi dan edukasi, yaitu meningkatkan hukum dan kesadaran untuk pencegahan efektif. Kemudian yang terakhir, perlindungan masyarakat dengan cara mendorong rehabilitasi dan dukungan bagi korban judi online. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Syafrinda selaku moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami dan diharapkan semoga kita dan para orang-orang terdekat kita dijauhkan dari yang namanya judi online dan bahkan kecanduan judi online. Sekian presentasi Amin dari ya Allah. kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.